Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan Ernie Food. Kali ini saya akan membagikan tip membuat kue lesung pipit yang tadi Ibu Ernie-nya muncul ya di konten pertamanya. Akhirnya saya disuruh membuat kue lesung pipit karena tadi kuenya itu bla bla bla, saya kurang ngerti. Ternyata akhirnya kita pastiin ini adalah kue lesung pipit yang cantik, manis, dan lezat dan gurih teman-teman. Teman-teman, untuk tahap awal kita pasti menyediakan gula merah teman-teman. 1 keping gula merah sebesar ini teman-teman. Untuk kita iris-iris, untuk kita masak teman-teman. Kita ambil sedikit daun pandan teman-teman, untuk supaya harum ya teman-teman ya. Nanti kita masak bareng. Ini tipnya. Jadi bahan-bahan untuk kue lesung pipit ini, tepung terigu itu 100 mg. 100 gram ya tepung terigu. Tapioka 100 gram. Nah teman-teman, kita ada memarut kelapa yang sudah kita campur dengan garam, yang sudah kita masak. Ini udah matang teman-teman. Udah kita masak matang supaya kuman juga mati ya teman-teman ya. Ini nanti akan kita taburkan di si lesung pipit itu teman-teman, si kue lesung pipit. Ini ya kelapa ya, kelapa parut teman-teman. Nah saya bikinkan dulu campuran bahan ya teman-teman. Nah teman-teman, kita ada menyediakan 450 ml air yang akan kita gunakan. 150 ml air di sini untuk kita masak gula ini beserta gula putih nanti teman-teman. Ya teman-teman. Jadi kita ambil 150. Jadi sisanya kita sisihin 300 ya teman-teman. Gitu teman-teman. 300 ml teman-teman kita sisain. Ini nanti untuk memix atau mengadon adonan yang akan kita saring di sini teman-teman. Yang akan kita buat kue lesung pipitnya. Jadi saya iris dulu ya gulanya ya teman-teman ya. Iris halus-halus teman-teman. Nah, jangan ragu-ragu teman-teman. Iris terus teman-teman. Jangan tangannya yang diiris teman-teman. Oh teman-teman, gampang ya teman-teman ya. Semuanya itu gampang teman-teman kalau ada keinginan. Nah teman-teman, hampir jadi gulanya teman-teman. Nah teman-teman, gula yang sebiji tadi itu sudah saya potong ya teman-teman. Kita masukin kemari untuk membuat kue lesung pipit teman-teman. Nah teman-teman, supaya wangi, apa yang akan kita buat teman-teman? Daun pandan tadi teman-teman. Nih kita iris ya teman-teman ya. Kenapa kita iris? Supaya nanti kita masak itu wangi teman-teman. Nah lesung pipitnya akan wangi pandan banget teman-teman. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi teman-teman, kita buatnya pakai gula putih. Kita pakai daun pandan yang kita blender teman-teman. Kalau sudah kita blender, kita ambil sarinya untuk jadi warna hijau. Itu lebih bagus teman-teman. Nah supaya manisnya enak ya teman-teman ya, kita tambah 2 sendok lah teman-teman gula putihnya ya, biar agak manis-manis sedikit gitu teman-teman. Nah teman-teman, ikutin terus. Ini akan saya masak teman-teman. Lihat ya teman-teman ya, akan saya masak gitu loh teman-teman. Saya akan memasaknya. Ini teman-teman, kita taruh di atas kompor teman-teman. Nah setelah mendidih itu nanti kita aduk teman-teman. Kita aduk sekitar 10-15 menit teman-teman, sampai dia larut. Jadi ikutin terus teman-teman, karena saya lagi memasak gulanya ya teman-teman ya. Seperti tadi awalnya caranya, bahan-bahannya tadi apa. Jadi nanti setelah memixnya ini akan membuat kue lesung pipit ini, teman-teman ngikutin terus ya. Saya tunggu dulu ya masaknya ya teman-teman ya. Teman-teman, akhirnya matang juga teman-teman. 10 menit sampai 15 menit ya. Gula yang tadi kita mix ya, kita matiin apinya ya, dengan api kecil teman-teman. Udah saya matiin kompornya. Lihat teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya matang teman-teman. Tuh kelihatan ya teman-teman ya. Wangi pandannya itu loh teman-teman, wangi banget teman-teman. Wah kita saring ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kita saring teman-teman. Nah kenapa kita saring teman-teman? Gula merah itu pasti ada kotornya teman-teman. Nah setelah sudah kita saring, ini kita kedinginkan dulu teman-teman. Setelah dingin sudah bisa dipegang, nanti baru kita mix
yang namanya itu tepung terigu dan tepung tapiokanya. Dan air 300 ml-nya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu sampai dingin dulu bentar teman-teman. Nunggu sampai dingin. Baru kita aduk, kita adon, kita saring lagi. Baru kita masukin ke tempatnya yang akan kita masak. Ditunggu ya teman-teman ya. Hai teman, sudah dingin kelihatannya teman-teman. Gula yang tadi sudah dingin teman-teman. Sudah bisa pegang dingin. Jadi kenapa tahu nggak teman-teman? Saya nggak mau panas-panas masukin. Soalnya tepung tapioka itu takut dengan air panas. Jadi ini sudah dingin, kita masukin teman-teman ya. Ini gula yang sudah kita masak tadi teman-teman. Nah air yang 300 ml yang sisa tadi teman-teman itu kita masukin. Nah tepung terigu teman-teman, dia pasti agak kuning sedikit. Ini terigu teman-teman, beserta dengan tepung tapiokanya teman-teman kita masukin. Nah sudah kita masukin, kita aduk teman-teman sampai merata teman-teman. Nah teman-teman, sampai merata ya teman-teman ya, sampai merata teman-teman. Nanti pasti ada sisa gumpalan atau ada sedikit lagi kotoran gula teman-teman, itu kita saring ya teman-teman ya. Kita saring supaya bagus. Dengan tepung 100 gram ini teman-teman, tapioka dan tepung terigunya 100 gram, itu bisa dapat sekitar 20 piece, lebih kurang teman-teman. 20 piece sebesar-besar ini ya teman-teman ya. Nah nanti saya berikan lagi tipnya, cara menyaringnya, cara mengoles minyaknya ya teman-teman ya. Minyak makan atau minyak sayur teman-teman. Lihat teman-teman, sudah rata ya teman-teman ya. Nah karena kita takut banyak kotoran-kotoran atau yang tidak larut teman-teman, takut yang tidak ada yang tidak larut, kita saring ya. Saring teman-teman, kita saring teman-teman. Nih kita saring. Oke teman-teman, setelah kita saring, ampasnya kita pindahin supaya lebih gampang teman-teman. Kita tuang ke tempat tadi, tempat air. Nah cara mengolesnya teman-teman itu gampang, supaya jangan lengket. Begini teman-teman. Nah tadi tipnya ini untuk mengolesin mangkok-mangkoknya. Nah setelah sudah selesai diolesin semua teman-teman, ini kita tuang teman-teman. Nah kita tuangin terus secukupnya ya teman-teman ya, secukupnya. Terus kita tuang sampai penuh teman-teman. Nah sudah penuh, baru nanti kita masukin ke dalam kukusan teman-teman. Nah begitu teman-teman, terus tuang teman-teman. Jangan ragu-ragu ya teman-teman ya. Nah karena ada kotoran sedikit-sedikit, nanti dibersihin teman-teman. Habis dibersihin, nanti kita bawa kukus gitu teman-teman. Nah tadi cara menuangnya seperti itu teman-teman. Ini sudah kita penuhin semua ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal kita kukus teman-teman, bukan rebus ya teman-teman, dikukus. Jadi ini kita kukus ya teman-teman. Tuh kita kukus teman-teman. Nah teman-teman, kompor kita panasin dulu untuk mengukusnya teman-teman. Apinya kita naikin. Nah sudah kelihatan panas. Saya taruh kain teman-teman, supaya air uap itu tidak turun ke bawah. Ya teman-teman harus taruh kain. Nah ini kita masukin teman-teman ke tempat pengukusan ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. 100 gram tepung yang kita buat berserta adonannya itu lebih kurang 20 biji ya teman-teman. 20 piece kue lesung pipit ini teman-teman. Jadi gini terus teman-teman kita masukin. Ya dari awal sampai akhir pembuatan itu sudah saya praktekin ya teman-teman ya. Sudah kita tunjukin gimana cara membuatnya teman-teman. Nah teman-teman, kita ratain supaya api uapnya itu bisa mengenai semua teman-teman. Nah kita ratain, nanti baru kita ambil pakai alat ya teman-teman, seperti ini. Nanti kalau sudah matang. Nah teman-teman, kita mesti nunggu 15 menit teman-teman lamanya. Jadi ini taruh kain, saya tutup lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah sudah ditutup, itu butuh 15 menit. 15 menit
mateng. Setelah nanti mateng, kita angkat. Nanti baru kita taruh kelapa yang sudah kita kukus dengan sedikit garam, teman-teman. Nah, habis itu udah bisa kita hidangkan ya, teman-teman. Udah kita hidangkan. Kita tunggu ya, teman-teman, 15 menit. Teman-teman, 15 menitnya sudah nyampe juga, teman-teman. Kita lihat ya, teman-teman ya. Sekarang kita lihat, teman-teman. Nah, sudah kelihatan langsung pipitnya, teman-teman. Kita matiin kompornya, teman-teman. Habis ini kita angkat, teman-teman. Kita angkat, nanti baru kita dinginin sebentar, teman-teman. Dinginin sebentar. Lalu kita taruh di loyang. Setelah sudah taruh di loyang, kita nanti taburin kelapanya, teman. Begitu caranya, teman-teman. Sudah cantik ya, teman-teman ya. Kelihatan ya, cantik banget gitu. Oke, teman-teman, ditunggu ya sampai dia dingin bentar. Nanti kita taruhkan di loyangnya, teman-teman. Teman-teman, sudah dingin kuenya. Lihat, teman-teman, benar-benar seperti lesung pipit yang ada ya, teman-teman ya. Jadi untuk menyajikannya itu begini, teman-teman. Karena sudah dingin, kita korek, teman-teman. Tuh, teman-teman. Kita taruh di piringnya, teman-teman. Nah, begini, teman-teman. Kita taruh di piring. Gampang ya, teman-teman ya. Cantik, teman-teman. Oh, karena tadi sudah kita olesin dengan minyak makan, teman-teman, atau minyak sayur, teman-teman. Nah, terus seperti itu, teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita sajikan ke anak-anak kita atau saudara kita, teman-teman. Nah, teman-teman, begini, teman-teman, caranya. Lihat, teman-teman. Kita taburin kelapa yang tadi sudah kita kukus dengan sedikit garam ya, teman-teman ya. Bukan gula ya, teman-teman, dengan sedikit garam. Itu kita taruh di atasnya, teman-teman. Kita taruh di atasnya, teman-teman. Nah, cantik kan, teman-teman kan? Begitu, teman-teman. Ini yang namanya kue lesung pipit, teman-teman. Jadi ini pasti kenyal dan krenyes, teman-teman. Jadi supaya saya coba, bolehlah, teman-teman ya. Saya coba sebiji, teman-teman. Kenyal ya, teman-teman ya. Kenyal banget. Asin-asin, manis, wangi pandan semuanya, teman-teman. Gurih, nikmat, teman-teman. Jadi ini tips kita dari Emily Food. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, teman-teman. Ini tips yang saya bagikan ya, teman-teman ya. Sampai ketemu di tips yang akan datang lagi, teman-teman. Bye-bye.